Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Ibu. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Selamat pagi juga, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah ala kulli hal. Bapak Ibu, terima kasih sudah bersabar menunggu dari pagi ya. Tadi adminnya udah komen, Bu, ini mereka sudah pada masuk. Saya bilang saya apel, Pak. Ada Pak Rektor gitu kan. Jadi dituntaskan dulu. Makanya saya konfirmasi lagi di grup jam 8.20, absen di portal jam 9 kita Zoom-nya. Bapak Ibu, apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik, baik sehat Ibu. semua. Luar Iya, biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. iya, Bu Nenti, semangat Bu Julfina. Ah, Bapak Ibu, ini mepet menuju liburan ya, di jalan udah mulai sepi, Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita sudah pertemuan ke-12, artinya kita akan ada sekitar 3 pertemuan lagi. Tiga pertemuan lagi, setelah itu nanti ujian akhir semester. Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah membahas tentang kurikulum terkait penerapan pendidikan inklusif, begitu juga dengan studi kasus yang lainnya. Hari ini kita mau membahas sedikit perbandingan pembelajaran tentang pendidikan inklusif di beberapa negara. Jadi sesuai tadi ditunjukkan tadi ada juga fenomena sekolah Salisbury yang ada di Finlandia ya. Ini saya mau menunjukkan berikutnya ya. Kan nanti jam 10 ada kelas lagi kan Bapak Ibu? Iya, Ya, ya, Bu. Ya nggak apa-apa, kita singkat boleh padat. Ya. Iya, iya. bismillah. Tunggu ya, yang mana ini? Online ya. Aku beli apa? Pergedel. Iya, nah ini sekilas kita akan berdiskusi tentang praktek terbaik dalam pendidikan inklusif. Ya, Bapak Ibu, ini ada beberapa. Tentunya rujukan ini seperti biasa saya sampaikan, saya hanya menyimpulkannya dalam bentuk PowerPoint. Tapi informasi selengkapnya Bapak Ibu tentunya ada di buku-buku yang sudah saya share. Di buku ada, kemudian di link YouTube juga sebagian ada. Jadi boleh nanti kalau sekiranya karena pertemuan hari ini sedikit singkat, nanti Bapak Ibu boleh untuk mengeceknya di mana? Mengeceknya dan membacanya lebih mendalam di buku-buku referensi ya yang sudah saya bagikan. Bapak Ibu praktek terbaik dalam pendidikan inklusif. Iya. Ya, Bapak Ibu boleh ya dikondusifkan. Saya dulu ini yang bersuara. Jadi tolong di-mute dulu kalau yang masih mau berdiskusi dengan rekan di sekitarnya yang bukan di dalam ruang kelas tatap maya kita ini. Oke, Bapak Ibu, penerapan pendidikan inklusif di sekolah itu dirancang untuk memberikan apa? Kesempatan belajar yang setara bagi semua siswa. Nah, ini tentu kita sudah sepaham ya Pak Muhammad Yani, Bu Ernianti, Bu Julfina, Bu Linda juga dan yang lainnya tentunya. Nah, kesetaraan itu termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Kesetaraan bagaimana? Berbagai pengalaman dari sekolah yang telah menerapkan pendekatan ini dapat menjadi contoh nih yang mau kita diskusikan. Bagaimana sistem pendidikan dapat beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Nah, kemarin kita memahami bahwa bagaimana kita menerapkan pendidikan inklusif ini menyesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing. Kita memberikan asas keadilan, tapi keadilan bukan berarti maknanya
Semua sama persis, tapi keadilan dalam penerapan pendidikan inklusif kita mereview dan merefleksi kembali ke belakang bahwasanya kita memberikan pelayanan, memberikan materi, juga memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi keadilan dan kesamarataan bukan berarti maksudnya sama persis seperti itu. Ini hanya mengingat kembali Bapak Ibu. Nah, ini ada penerapan pendidikan inklusif di sekolah. Ada berapa? Yang pertama itu sekolah inklusif di Finlandia, kedua di Kanada, dan yang ketiga ada sekolah inklusif di Australia. Ini sekedar perbandingan secara umum saja. Nah, kalau di Finlandia, ini garis besarnya seperti apa? Nah, sekolah di Finlandia itu kalau khusus untuk inklusif, itu menerapkan pendekatan pendidikan inklusif dengan menyediakan dukungan individual untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Nah, jadi ada pendekatan individual. Pendekatannya seperti apa? Yakni penggunaan tim pengajaran yang terdiri dari guru reguler dan guru pendidikan khusus untuk merancang kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan siswa. Jadi ini kolaborasi Bapak Ibu. Kolaborasi kalau di Finlandia. Kolaborasi antara guru pengajar untuk kelas reguler dan guru yang sudah mumpuni pengetahuannya di bidang inklusif. Kemudian hasilnya seperti apa? Yaitu peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan kelas dan peningkatan hasil akademis bagi semua siswa. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya sudah sering dan tentu pasti pernah mendengar tentang pendidikan di Finlandia. Ayo, boleh dulu disampaikan sejauh ini yang Bapak Ibu ketahui tentang pendidikan di Finlandia seperti apa? Pernah dengar kan ya? Sekolah di Finlandia itu seperti apa? Nah, Bu, Iya, seperti apa yang Bapak dengar? yang saya dengar itu kalau pendidikan di Finlandia itu bisa dikatakan nomor satu di dunia gitu, Bu ya. Kenapa? Itu diawali dari rekrutmen tentang tenaga kependidikan dan pendidik. Pendidik di Finlandia itu sepengetahuan saya yang pernah saya ketahui itu levelnya itu disetarakan dengan kalau di Indonesia itu kan yang paling diagung-agungkan itu seperti kedokteran, masuk Akmil, Akpol. Nah, jadi seleksi untuk seorang pendidik di Finlandia itu samalah kayak masuk kedokteran seperti yang ada di Indonesia ini. Ditambah lagi dengan kesejahteraan guru. Kesejahteraan gurunya itu termasuk yang tinggi. Gajinya itu lebih tinggi ketimbang dari profesi yang lain. Jadi sehingga ditambah lagi kesejahteraannya tinggi, seleksinya sangat selektif sekali. Karena tidak sama dengan kita. Kalau di tempat kita, siapa saja boleh mengambil jurusan keguruan. Sementara beliau belum mengetahui apakah di dalam diri mereka itu memiliki eh, apa namanya itu syarat-syarat seorang guru. Tetapi di situ seperti orang melakukan medical check up, dicek ininya berapa, kapasitas ininya berapa, ini cocok nggak menjadi seorang guru, gitu. Itu menempuh seleksi yang begitu ketat. Jadi sehingga wajar saja pendidikan beliau itu jauh lebih maju. Kenapa? Karena awalnya fondasi dasarnya itu udah diperhitungkan dengan baik dan ditambah lagi dengan fasilitas begitu, Bu. Fasilitas dilengkapi sama pemerintahnya karena kita melihat fasilitas pendidikan yang ada di Finlandia. Yang ketiga, di situ kita melihat dia itu tidak meminta eh, lama durasi waktunya, tetapi eh, lebih fokus kepada maknanya begitu, Bu. Bukan waktunya terlalu lama belajarnya seperti di kita masuk jam sekian, pulangnya jam sekian, istirahatnya cuma sekian. Kalau di situ setiap kali 2 jam istirahat. Istirahatnya itu bahkan ada waktu tidur dengan fasilitas yang seperti itu. Jadi sehingga kita ketika kita belajar tentang neuroscience, terkadang ini berlawanan sekali, Bu. Kenapa? Kita mengetahui bahwa otak manusia itu hanya mampu menerima rangsangan itu 2 jam.
Ketika udah 2 jam harus diistirahatkan. Terkadang kita kan dari pagi sampai sore full kan begitu. Tapi Iya, waduh kena karena sindir ini udah Pak. Kena sindir. Karena kita pemadatan ini dari pagi jam 8 terus sampai jam 6 Pak. Halus, Aduh. halus ya Pak Yani. ya, Ya, namun Ibu. ya, namun walaupun demikian, kita kan bukan di Finlandia, Bu. Nah, gitu aja. Ya, kalau Berarti kita bukan di Finlandia, kita penyesuaian beradanya ya di Pak Yani, penyesuaian. penyesuaian. Ya, kita adanya di Berarti Indonesia. Pak Yani kita 10 menit aja ini ya, biar nanti Iya, istirahat Bapak, baru masuk mata kuliah berikutnya. iya, Bu. Jadi dengan begitu eh, karena kita juga menyesuaikan karena udah terbiasa, kayaknya enggak apa-apa juga, Bu. Kenapa kita bilang enggak apa-apa juga? Tidak kurang juga kayaknya para putra-putri Indonesia itu bisa juga menjadi guru di Finlandia, bisa juga dia mengajar di Australia, seperti di Kanada. Banyak orang-orang Indonesia hebat. Bukan dia itu sekolah dasarnya di situ, terkadang cuma menempuh perguruan tinggi yang ada di situ aja. Jadi tergantung pembiasaan juga, karena udah terbiasa tidak masalah juga bagi dia. Jadi dari hal yang sederhana ke hal yang lebih eh, baik Tapi itu kan enak. Yang susahnya itu kan ketika orang Finlandia belajar ke Indonesia itu susah itu, Bu. iya, Iya. Tetapi ketika Orang kita Finlandanya itu yang ke Indonesia yang susah ah ya Pak. Bagi iya pada susah iya karena menurun dia ya. Nah, jadi mm-mm. menurut saya untuk sederhananya begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Baik, satu lagi, Salam. Iya, Bu, petani ketahui pendidikannya gratis ya Bu di ya. Finlandia. iya, Bu, Eh, nambahin sedikit, Bu. iya Bu Nambahin Sofia. dari yang disampaikan Pak Yani. Kalau di Finlandia itu semua anak yang aksesnya ke pendidikan dasar tanpa didiskriminasi. Kemudian siswa dengan kebutuhan khusus itu tidak dipisahkan secara otomatis. Mereka memperoleh bantuannya di kelas. Kemudian guru pendidikan khusus itu bekerja sama dalam perencanaan pembelajarannya dengan sekolah eh, eh, reguler gitu Bu, sama dengan yang khusus dengan yang regulernya gitu. Iya. Jadi intinya bahwa di sana gurunya itu kolaborasi ya Bu. Iya, Iya, kolaborasi kolaborasi, kerjasama. benar. Guru reguler kolaborasi dengan guru ABK. Iya, Iya, iya Bu. tapi di penerapan pendidikan inklusif kita, studi kasusnya menyebutkan bahwa guru reguler wajib merangkap, guru ABK nggak Benar. bisa kolaborasi, semua ketemu Iya, sendiri. iya Iya, Bu. nah itulah jadinya itu yang tadi bilang Pak Muhammad Yani Iya, bahwa putra-putri, bahwa warga negara bangsa Indonesia itu udah tangguh-tangguh ya Pak Yani, udah biasa menyesuaikan keadaan dan kebutuhan negeri gitu ya Pak. Masya Allah. iya. Mudah-mudahan nanti ini ada kemajuan dan kebijakan dari para pemegang kekuasaan di negeri kita ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih bagus begitu ya Bapak Ibu, dan difasilitasi untuk guru-guru, dibuka lagi untuk pelatihan-pelatihan bagi guru-guru ABK. Nah, Iya benar Bu. jadi kalau tadi sepintas tentang Finlandia tentu sudah banyak kita mengenalnya. Jadi kalau di Finlandia itu orientasinya bahwa mereka itu mengedepankan anak bukan robot gitu. Anak bukan robot nilai. Nah, jadi orientasi pertama itu bukan nilainya gitu, tapi manusia yang sedang tumbuh. Jadi pertumbuhan siswa itu sangat difokuskan. Jadi perkembangan peserta didik itu sangat dipertimbangkan menjadi acuan dalam pengembangan kualitas pembelajaran. Jadi sistemnya kalau di Finlandia itu dia ramah anak. Nah, ramah anak. Kalau di sini kan kalau nggak bisa nulis sedikit saja masih TK sudah dimarahin. Belum bisa nulis, belum bisa apa, orientasinya begitu. Padahal TK PAUD masih main-main gitu. Sekarang Belajar. TK harus sudah bisa baca kan, Bu Erni? Sebenarnya kan Bu, kami guru-gurunya nggak marah. Karena ya dengan pengalaman kami 15 tahun lebih mengajar itu kan berbagai macam anak. Ada yang cepat menangkap dan ada yang lama. Yang menjadi permasalahan kadang-kadang sama kami guru orang tuanya. Bu, masa anak saya nggak bisa gini? Kenapa temannya bisa? Justru orang tua yang memaksa tanpa mempertimbangkan sebenarnya anaknya itu bagaimana gitu. Jadi kalau kita, saya udah bayar loh di sini uang sekolahnya mahal. Masa udah 3 bulan anakku belum pandai baca? Dan kadang-kadang banyak orang tua yang sibuk. Mereka itu hanya berharap di sekolah dengan waktu 2 jam sudah bermain, sudah istirahat, sarapan,
Dan kami punya murid 15. Itu bagi waktunya gimana lah untuk satu orang anak kan gitu kan, Bu. Mm-mm. Ya tantangannya sebenarnya bukan gurunya yang marah, Bu. Kadang-kadang anaknya nggak pandai nulis atau baca, lebih kami gurunya menghadapi orang tuanya yang susah. Iya, Gitu tuntutan lingkungan sih. ya kan, Bu. Ya, Tuntutan lingkungan dan kurikulum karena waktu di SD kelas 1 juga sudah dituntut bisa membaca. Itulah membaca. kurikulum kita. Oh, Begitu. kalau Akhirnya apa? Akhirnya mereka memiliki tingkat kebosanan pada waktu proses pembelajaran. Pembelajaran. Nah, karena proses pembelajaran kita cukup lama, cukup panjang dari PAUD, TK, ya kan SD sampai perguruan tinggi. Jadi lama, tapi kurang bermakna. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi tadi kalau terkait dengan pendidikan inklusif itu di sana tentunya sekolahnya itu negeri dan swasta sama. Kalau kita di sini kan ada beda-beda. Ada sekolah yang mahal, segala macam gitu kan, dengan penuh keterbatasan. Jadi mereka di sana fasilitas mumpuni. Sebagai yang tadi dibilang Pak Muhammad Yani, nggak sembarangan itu kalau mau jadi pendidik. pendidik. Betul-betul iya, mau kuliah pendidikan itu betul-betul. Kalau sekarang kita kan enggak. Kuliah pendidikan siapa yang mau gitu karena itu paling mudah orientasinya. Akhirnya padahal seharusnya orientasinya kita ini semua berawal dari pendidikan. Bagaimana kemajuan sebuah negeri, bagaimana sebuah kita sebagai generasi berikutnya itu kan seperti saat ini kan beragam generasi jenisnya, kualitasnya beda-beda, semua nggak terlepas dari pendidikan seperti Pendidikan. itu, kualitas pendidikan ya. Jadi kembali lagi tadi dibilang Pak Muhammad Yani bahwasanya jam sekolah memang sangat minim di sana, tempat kita terlalu panjang begitu, dan fokus pembelajaran itu pada kebahagiaan siswa gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut dulu. Ya. Nah, kalau sekolah inklusif di Kanada bagaimana? Salah satunya, kalau di Kanada itu fokus pada pembelajaran kooperatif, Bapak Ibu, di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek. Nah, jadi kalau pendekatannya, penerapan metode pengajarannya berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk belajar secara praktis dan kolaboratif. Hasilnya, meningkatkan keterampilan sosial dan akademis siswa serta menciptakan lingkungan kelas yang lebih inklusif begitu. Bapak Ibu jangan lupa bahwasannya di inklusif ini selain kita untuk mengembangkan empati, toleransi, tapi orientasi yang tertinggi adalah bagaimana untuk kita membangun dan mendukung siswa-siswa berkebutuhan khusus membangun kemandiriannya. Itu orientasi inklusif tadi jangan lupa Bapak Ibu. Jadi kolaboratif ini tentunya mereka dapat berinteraksi dengan siswa-siswa lainnya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di samping daripada itu, kalau pendidikan inklusif di Kanada itu juga termasuk yang paling maju dan serius diterapkan gitu. Bukan sekedar konsep di atas kertas gitu atau hanya sebuah kebijakan tertentu gitu. Nah, seperti apa itu kalau di Kanada itu Bapak Ibu semua anak belajar bersama yang kolaboratif tadi ya. Jadi disabilitas fisik, kebutuhan khusus, kemudian gangguan belajar dan latar belakang budaya dan bahasa berbeda, mereka itu belajar bersama. Nah, jadi inklusif itu kan kolaboratif dengan yang tipikal, siswa yang tipikal atau reguler ya, atau kita sering menyebutnya bahasa yang tanda petik normal, walaupun kita tidak boleh menyebutkan kata normal, karena kalau kata normal berarti lawannya abnormal begitu. Tapi ini adalah siswa tipikal dan siswa berkebutuhan khusus. Kemudian kolaboratif tadi belajar di kelas reguler, jadi bukan dipisah, terkecuali ada kondisi yang sangat khusus. Jadi kan ada dia yang klasterisasi individu ya, jadi sesuai kebutuhannya kan seperti yang minggu lalu kita tonton video juga. Kalau ada kebutuhan khusus dari siswa tersebut, siswa yang istimewa tadi, maka dia akan dikeluarkan dari kelas dan mendapat treatment tertentu dari shadow-nya, guru pendampingnya, begitu. Kemudian, apalagi kalau di Kanada itu pendekatan individual atau Individualized Education Plan, ya IEP. Jadi setiap siswa itu berkebutuhan khusus punya IEP, ya Individualized Education Plan. Jadi gimana nanti ada target belajar personalnya, kemudian metode belajar yang disesuaikan dan cara penilaiannya tentu
disesuaikan juga fleksibel ya Bapak Ibu. Ini sudah kita pernah bahas. Kemudian sebagaimana penerapan inklusif di Indonesia juga bahwa anak itu pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan anak, bukan seperti sekolah mainstream. Sekolah mainstream adalah sekolah reguler yang menerima ABK, tapi tidak ada fleksibilitas yang mengacu disesuaikan kepada kebutuhan siswa, tapi siswa yang mengacu kepada regulasi dan ketetapan di sekolah itu sekolah mainstream. Tapi kalau inklusif tidak demikian ya Bapak Ibu, tapi anaklah yang memiliki perbedaan masing-masing dan kurikulum serta penilaian disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, kalau di Kanada itu bagaimana? Ada guru-guru profesional. Jadi guru-gurunya didukung oleh tim profesional. Jadi nggak bekerja sendiri, teamwork ya Bapak Ibu. Jadi ada special education teacher. Jadi ada guru yang bidang pendidikan. Kemudian ada psikolog sekolah, kemudian ada speech therapist ya, yang bagian terapis, kemudian ada occupational therapist. Jadi ada fasilitas, kembali lagi ke fasilitas. Tapi Bapak Ibu jangan berkecil hati. Ini ya kita kan hanya membuka wawasan ya. Jadi nanti jangan berkecil hati. Ya bagaimana Bu Samsiri di sekolah kita, Bu Ernianti, Bu Pepia, Bu Teti, Bu Murniati, Bu Nelia. Wah, tempat kami Bu Merlia, Bu Julvina nggak ada. Kayak mana? Begitu. Ini kita perbandingan. Nah, bagaimana sekolah-sekolah terbaik yang menerapkan pendidikan inklusif. Jadi kalau di sana teamwork, jadi semua dilengkapi di sekolah itu. Kemudian lingkungan sekolah yang ramah inklusif, di mana ada sebagaimana kita menyampaikan kemarin itu tentang kurikulum ya, kurikulum inklusif. Harus ada akses fisik. Jadi ada untuk disabilitas itu kan ada ramnya, ada liftnya, ada toilet khusus gitu. Ada alat bantu belajar, kemudian ada teknologi asistif. Dan hal yang terpenting di sana itu anak tidak merasa berbeda dan atau dikasihani. Bapak Ibu garis bawahi. Ini tadi kan video yang tadi barusan disampaikan kan ada di sekolah sebelumnya siswa tersebut kan merasa dikecilkan. Nah, gitu. Merasa dikecilkan, kemudian merasa berbeda. Kita ini yang perlu sosialisasikan lebih luas lagi ke masyarakat di sekitar kita. Bahwa anak-anak ABK ini jangan merasa dikasihani. Jadi kenapa salah satu tujuan pendidikan inklusif ini harus diterapkan, disosialisasikan, diimplementasikan ke masyarakat yang lebih luas, tidak hanya dalam konteks pendidikan, supaya kita tidak mendiskriminasikan, kemudian tidak merendahkan, dan menunjukkan rasa kasihan begitu, atau dikasihani, sehingga mereka betul-betul merasa dari bagian masyarakat gitu. Maka mereka dimintalah untuk mengikuti pembelajaran secara inklusif supaya bisa diterapkan dengan siswa-siswa tipikal atau kelas reguler. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk penilaiannya di Kanada itu juga cukup fleksibel ya Bapak Ibu. Jadi tesnya tidak semua anak dinilai dengan tes tertulis. Jadi ada juga untuk perkembangan psikomotoriknya dan lain-lain. Kemudian tidak ada standar seragam, tapi sesuai dengan kebutuhan siswa begitu. Nah, Bapak Ibu, selain tadi ada Finlandia, ada juga Kanada. Nah, kalau Finlandia tadi orientasinya berbasis kebahagiaan, tapi antara Finlandia dan Kanada sama-sama memiliki fasilitas. Kalau di Finlandia orientasinya bagaimana pendidikan itu bisa memunculkan rasa bahagia dan siswa yang berkualitas tentunya. Kalau di Kanada tentu dengan kolaborasi yang lebih diprioritaskan, sehingga dari proses pendidikan siswa sudah terlatih untuk berkolaborasi dengan siswa tipikal lainnya, sehingga mereka akan terbiasa mandiri dan juga ketika mereka nanti berkecimpung di masyarakat, menjadi bagian masyarakat luas, ketika mereka selesai pendidikan, mereka tetap bisa menjadi bagian daripada masyarakat pada umumnya gitu. Nah, kalau di Australia gimana itu inklusifnya, Bapak Ibu? Di mana guru di situ sekolah menerapkan program pelatihan untuk guru tentang strategi pengajaran inklusif. Nah, inilah yang mungkin perlu disuarakan lagi kepada para pemegang kebijakan. Artinya kalau kita memang memiliki keterbatasan, jadi sekolah-sekolah tentu perlunya untuk mengikuti banyak pelatihan tentang pendidikan inklusif. Kemudian workshop dan seminar untuk meningkatkan keterampilan guru dalam pendidikan inklusif. Jadi di sana dipersiapkan memang secara maksimal sehingga hasil dan kualitas penerapan pendidikan inklusif itu menjadi
tercapai secara optimal tentunya. Kemampuan. Jadi tentunya gurunya lebih siap dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Kalau sekarang kan banyak masih ngawang-ngawang lah ya, berdasarkan nanti banyak belas kasihan atau ya bagaimana tidak ada pilihan begitu ya, seperti yang diceritakan dahulu oleh beberapa kasus yang Bapak Ibu alami tentunya. Nah, kalau menurut ENSCO dan MILES tahun 2008 itu praktik terbaik dalam pendidikan inklusif melibatkan kolaborasi yang erat antara semua pemangku kepentingan. Ini pernah kita bahas ya Bapak Ibu. Nah, kita sudah sepaham tentang ini, bahwa tidak bisa orientasinya penerapan inklusif itu keberhasilan tidak bisa hanya dari sekolah saja, tapi beragam pihak ya. Ada guru, siswa, orang tua, dan masyarakat luas, dan juga tenaga kependidikan. Kemudian kalau menurut Florian 2014 itu, pentingnya pelatihan guru dalam memberikan pendidikan yang inklusif, jadi harus dilatih. Nggak mungkin juga gitu, hanya sekedar tahu, begitu ya Bapak Ibu. Nah, apa saja sih inovasi yang sudah diterapkan dalam pendidikan inklusif? Yaitu satu, penggunaan teknologi asistoifi dan strategi pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga pelatihan berkelanjutan untuk guru, pembelajaran berbasis proyek, program mentoring, kemudian penyediaan ruang belajar yang fleksibel, penggunaan data untuk pengambilan keputusan, model pembelajaran terbalik, begitu ya Bapak Ibu, kelas inklusif dengan pendekatan multidisipliner, dan keterlibatan orang tua serta komunitas gitu Bapak Ibu. Nah, apa sih penggunaan teknologi asistif ini? Yaitu Bapak Ibu, inovasi yang paling signifikan dalam pendidikan inklusif, yakni alat seperti perangkat lunak pembaca layar. Nah, jadi dia berbentuk alat atau aplikasi komunikasi alternatif dan alat bantu dengar, yang bisa membantu siswa dengan disabilitas. Contohnya seperti Prologu 2Go yang itu bisa membantu siswa untuk berbicara dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Jadi alat bantu intinya ya Bapak Ibu, teknologi asistif ini. Nah, kalau pembelajaran berbasis proyek itu adalah untuk metode yang mendorong siswa untuk bekerja sama, menyelesaikan masalah nyata gitu. Jadi tidak hanya berbasis teoretikal. Jadi mereka di sini tentu nilainya untuk kolaboratif ya Bapak Ibu. Jadi siswa yang berkebutuhan khusus kemudian berinteraksi dengan siswa tipikal atau siswa reguler. Kemudian siswa yang menerapkan metode ini salah satunya seperti sekolah ABC di Kanada. Nah, di mana ada, tadi kan kita sudah menyampaikan kalau di Kanada itu sekolah inklusifnya menerapkan kolaborasi ya Bapak Ibu. Orientasi tertingginya adalah kolaborasi. Kemudian kalau model pembelajaran terbalik itu maksudnya apa? Yaitu siswa itu belajar materi di rumah melalui video atau materi online. Kemudian menerapkan pengetahuan tersebut di kelas dengan bantuan guru. Jadi hal seperti ini tentunya menjadi sebuah inovasi Bapak Ibu, yaitu memberi siswa lebih banyak waktu untuk memahami konsep sebelum berdiskusi dan berkolaborasi di kelas. Nah, jadi waktu yang singkat di kelas bisa lebih efektif tentunya. Itulah model pembelajaran terbalik. Jadi di rumah siswa diberi lebih keleluasaan untuk menyimak beberapa video dan materi. Nah, kemudian strategi pembelajaran diferensiasi, ini tentu Bapak Ibu sudah mengetahui ya, tentang pendekatan yang menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda. Jadi, guru menyediakan materi itu dengan berbagai format, ada teks, ada juga video, dan juga audio. Nah, jadi sebagai referensi rujukan siswa untuk belajar. Jadi tidak disamaratakan semuanya, begitu ya. Kemudian kalau mentoring seperti apa Bapak Ibu? Kalau program mentoring ini, siswa senior membantu siswa lebih muda atau siswa dengan kebutuhan khusus berkolaborasi ya Bapak Ibu untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Kalau di Finlandia itu supaya siswa merasa lebih diterima dengan rekan sebayanya, jadi dibuat seperti apa? Jadi siswa yang reguler ataupun tipikal dan dengan siswa yang seniornya saling berkolaborasi. Kalau di Indonesia itu sering disebutnya tutor sebaya.
Tapi istilah ini kita sebut dengan program mentoring. Kalau tutor sebaya itu kita sering menggunakan itu ya Bu, supaya ada kolaborasi. Kalau di lingkat universitas kan sering itu tutor sebaya digunakan. Siswa-siswa yang pintar itu akan dikolaborasikan dengan siswa yang masih memiliki keterbatasan pengetahuan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau bagaimana dengan kelas inklusif yang memiliki pendekatan multidisipliner gitu, yaitu melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam pengajaran yang dapat membantu siswa memahami materi dari berbagai perspektif gitu. Misalnya penggabungan itu seni, sains, dan matematika dalam satu proyek. Jadi ada proyek yang kita persiapkan untuk siswa sehingga siswa saling berkolaborasi dengan beragam ilmu ya Bapak Ibu. Jadi ada sains, ada matematika, ada seninya. Jadi sebagai contoh itu lihat di gambarnya bisa salah satunya ya Bapak Ibu. Ini agak ngebut Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu keburu kelas. Kemudian pelatihan guru yang berkelanjutan. Jadi inovasi pendidikan inklusif itu mencakup pelatihan berkelanjutan bagi guru, di mana workshop dan seminar itu sangat diprioritaskan ya Bapak Ibu. Jadi secara berkala. Jadi Bapak Ibu itu tentunya perlu untuk belajar secara berkala, memperoleh informasi secara berkala gitu. Sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk penerapan dan implementasi di kelas itu bisa memperoleh informasi lebih lanjut. Begitu. Jadi ada berkala, pelatihan berkala. Tidak hanya sekali. Seperti ini kita kan kuliah beberapa materi. Tapi kalau nanti sekiranya untuk penerapan pendidikan inklusif, tentu Bapak Ibu perlu mengikuti pelatihan yang lebih intensif ya Bapak Ibu. Ini ruang belajar yang fleksibel, tentu kita sudah tahu ya Bapak Ibu. Tempat duduknya, kursinya, gitu. Harus suasananya. Jadi dengan ragam-ragam siswa. Ini idealnya Bapak Ibu. Kemudian pengambilan keputusan juga ini sekolah. Ini tadi Pak Muhammad Yani itu yang sering sebagai yayasan di sekolah yang beliau pimpin tentunya. Nah, Bapak Ibu, ini terkait sedikit tentang inovasi dalam pendidikan inklusif ini yang dari ENSCO dan MALS ya, yang bahwa dalam pendidikan inklusif sangat penting bahwa setiap siswa terlepas dari latar belakang atau kebutuhan mereka memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang gitu. Jadi orientasinya di sini bahwa targetnya perlu adanya sebuah kolaborasi antara semua pemangku kepentingan dalam menerapkan inovasi yang efektif. Jadi Bapak Ibu, berbeda sekolah yang menerapkan inklusif, berbeda pula pencapaiannya. Jadi misalkan di satu sekolah, jikalau memiliki lingkungan yang maksimal, ya pemangku kepentingannya, stakeholdernya, begitu, masyarakat sekitarnya, orang tuanya, apabila bisa terbangun kolaborasi yang baik, tentu kualitas penerapan pendidikan inklusif juga bisa sangat maksimal. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, pembelajaran dari pengalaman ini Bapak Ibu. Tadi ya kita sudah bahas ini. Ada evaluasinya, umpan balik yang konstruktif, kemudian ada penekanan pada kesejahteraan sosial emosional, kemudian juga harus mengatasi tantangan dengan kreativitas gitu. Nah, ini Bapak Ibu seputar tentang pembelajaran dari pengalaman. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu dulu kita sudahi ya. Iya, ini tadi sudah kita sampaikan. Ibu Marila sehat? Sehat, Bu. Iya. Coba Ibu Marila bagaimana menanggapi tadi diskusi sepintas kita? Ibu Marila, kalau di sekolah Bu Marila, fasilitasnya terpenuhi apa enggak? Ya, Bu, sederhana, Bu. Sederhananya seperti apa Bu Marila? Ada siswa ABK-nya? Nggak ada, Bu. Oh, enggak ada. Itu enggak ada, memang sekolahnya yang enggak nerima atau memang enggak ada yang mendaftar? Tahun ini nggak ada, Bu. Tahun kemarin ada, Bu. Tahun Kalau ini nggak ada. yang tahun kemarin sudah selesai gitu, Bu? Udah selesai, udah tamat, Bu. Ya. Jadi kalau sekolah ada mempersiapkan apa, Bu?
Ya, permainan, Bu. Permainan apa? Fasilitasnya gitu gimana, Bu? Ya, ada semua, ada ayunan, ada semua di luar itu, Bu. Di dalam ada juga permainan di Kalau dalam kelas. persiapan untuk gini, siswa yang berkebutuhan khususnya gimana? Sama belajarnya sama anak-anak yang biasa, Bu. Oh, sama. Berarti tidak Ya, ada fasilitas khusus ya? ya. Belajarnya sama Paleko gitu, Mm-mm. balok, Mm-mm. bermain sama-sama dengan anak yang biasa. Mm-mm. Oh, Ibu Marila di sekolah itu sudah berapa lama? Ya, Di sekolah itu mengajar Ibu sudah berapa lama, Bu Marli ya? udah 15 tahun, Bu. Oh, 15 tahun. Ya, Hmm. Berarti kalau di sekolah Ibu sejauh ini 15 tahun, Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan untuk pembelajaran inklusif belum, Bu? ada juga, Bu. Ada. Boleh ceritakan Bu Marlia seperti apa dulu Ibu ikut pelatihannya? Ya, ya, Bu. Pelatihannya seperti apa Bu Marlia? Ya, kayak gitulah, Bu. Ada belajar apa masalah ini juga, masa pembelajaran anak-anak di sekolah gimana gitu. Hmm. Belajarnya Yang tentang pendidikan inklusifnya Bu? ada juga, Bu. Seperti apa Bu Marlia? Boleh sharing ke kita semua yang di sini? Itu kurang paham menjelaskan, Bu. Oh iya, oke, baik. Kalau Ya, kalau Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang sudah pernah mengikuti pelatihan sebelumnya? Ada. Saya Belum belum pernah, ada, Bu. Bu. Belum. Siapa yang pernah mengikuti pelatihan pendidikan inklusif? Belum, Bu. Belum ada pelatihannya, Bu. Justru dapat ilmunya dari sini, Bu, setelah kuliah ini. Iya. Oh iya, Bu Samsiri. Iya, kalau untuk Iya. menghadapi anak yang ABK gitu, ya kita memang belajar sendiri lah, Bu, menghadapinya kan. Mm-mm. Eh, memang jadi mengerti sendiri. Paling kami perhatiannya lebih khusus. Kemarin-kemarin itu ya kan sebelum kita ini. Ya kalau kita tahu memang kadang-kadang ada dia yang kita panggil pun kan nggak Iya. nalar dia gitu. Udah namanya kita sebut-sebut. Tapi ada Umat yang tahu, nggak ada duduk. anak yang pernah saya hadapi benar-benar nggak takut bahaya gitu Bu. Apapun dia mau kerjakan gitu. Yang Udah larinya, yang lompatnya. Mm-mm. ugang lagi ini kok kayak pak di dalam di Nah, Papua. jadi kalau untuk kita ngikutin Masa taruh pembelajaran khusus itu belum, saya sendiri belum pernah Bu. Mm-mm. Belajar sendiri dan ilmunya semakin dapat setelah kuliah ini. Terima kasih Bu. Iya, Ibu Ada Samsiri. diskusi. Jadi untuk sementara karena kita tidak ada pelatihan khusus, hanya pengetahuan umum, nanti boleh dikaji lagi ya Bu Samsiri, mana yang belum jelas ada di buku-buku kita itu, ada beberapa, alhamdulillah. Jadi nanti bisa menambah Ya, Bu. pencerahan, memperoleh lebih banyak pencerahan lagi. Bu Tanti gimana Bu Tanti? Kalau saya, Bu, mendekati anak ABK itu saya tengok dulu, dekati kan. Gimana ini anak? Oh, mau didekati, saya peluk, saya sanjung. Kan kita itu nampak, Bu. Anak ini kan nampak kita kepribadiannya. Baru Mm-mm. kita ajak dia, kalau dia ngamuk, kita dekati. Kadang-kadang anak ini di rumah kan kurang kasih sayang, kurang perhatian. Lagi pula kalau model di kampung kami itu kan, Bu, ibunya ke sawah, para petani. Mm-mm. Pagi-pagi anaknya, apalagi anaknya banyak. Mm-mm. Anaknya banyak, udah nggak terurus, jaraknya pun nggak terurus. Nah, jadi kita tuh di rumah. Nanti dia adalah Bu di situ waktu itu murid aku udah termasuk ABK sebenarnya Bu. Oh, di sini kan di Kecamatan Pantini namanya ada sekolahnya khusus ABK. Oh Memang iya. harus memang harus tapi saat lain dari kecamatan kami, kira-kira jaraknya 30 kilo, 2 jam perjalanan. Saya kan di sini sekarang. Memang udah disarankan, tapi itulah bukan faktor ekonomi juga lah kan Bu. Enggak, dia perempuan.
Kalau dia lagi tantrum, lagi ngamuk-ngamuk, lagi dia ngoceh-ngoceh gini, kasih kertas dia robek, dikasih nanti krayon dia hancur, maka dia makan, dia punya gini, baru saya peluk. Ya, gimana tadi sayang? Tadi rupanya dia di rumah dimarahi mamanya, karena dia kan anak yang besar, adiknya 3, dia mau pergi sekolah, nggak duluan mengurusnya. Mamanya sibuk ngurus adik-adiknya, ngurus masak, ayahnya mau ke sawah, mau ke kebun, entah kadang-kadang mau bangunan, cari duit gitu lah, Bu. Baru saya dekati, nah saya bujuk, apa maunya saya kasih, nanti udah dia diam, nah, baru saya tenangin dia, sorenya pergi saya ke rumah ibunya. Bu, tolong ya, ini si Lesti namanya, Bu. Dia pandainya cuma ngasih gini aja, Bu. Coret-coret gini aja. Sampai pun dia dilepas ke sekolah SD, sampai cuma kelas 2 dia, Bu. Nggak mau lagi menerima dia, Bu. Sebabnya kan kalau di SD malum lah, Bu, kan. Kan nggak mau guru-guru SD itu kayak kita. Membujuk, menyanjung. Kayak anak sendiri kan, Bu. Guru SD tahu lah. Akhirnya kan dia itu mungkin nggak siap lah, Bu, psikisnya. Nggak siap lah dia mengikuti kawan-kawannya. Dia memang nggak pandai apa-apa, Bu. Nggak pandai apa-apa. Pokoknya dia suka-suka dia lah. Kalau mau nulis, kalau enggak. Mau keluar. Nah, akhirnya saya bilang memang kita masukin aja ke ABK. Itulah, Bu. Biayanya nggak ada katanya kan. Maklum lah. Sampai saya tanya di sini kepala sekolahnya, kebetulan keluarga saya kan. Saya tanya, emangnya duitnya di ABK itu SLB kan, Bu? Banyak. Bukan banyak sih. Nggak bayar katanya. Gratis. Tapi itulah, anaknya nanti diantarkan ke sini. Ya, sama guru-guru yang lain lah. Katanya kan asrama katanya. Tapi nggak mungkin lah kan sekali seminggu ditengok katanya. Itulah, Bu, nggak mampu keluarga mamanya ini sekali seminggu datang ke sini mau menengok anaknya banyak kecil-kecil, keluarga ekonominya maaf ya, Bu ya, ekonomi lemah lah, Bu ya. Akhirnya kita kasihan sampai sekarang anak ini Pak sampai kelas 2 nggak pandai apa-apa, Bu, nggak pandai nulis, nggak ngerti apa-apa, malah, Bu, taiknya dimakannya, Bu. Kasihan kita kan, Bu, tapi bukan gila, Bu, ABK lah namanya kan, Bu. Jadi apa namanya sampai sekarang ini sudah putus lah ya, Bu, sekolahnya. Masih di kampung itu, Bu. Kadang-kadang kan itulah kan. Sifat si orang ibu itu kan, Bu, lah nggak sama. Kadang-kadang mamanya itu ditinggalinya, pergi dia ke sawah, pergi dia ngambil kayu api, ditinggalinya lah anaknya yang ABK ini sama adiknya 3 orang. 3 orang lagi adiknya kecil-kecil kan, Bu. Dibiarinya ada adiknya lagi yang satu. Terus apa rasanya namanya? Itu dekat sekolah pulang kan, Bu. Itu cerita orang itu tetangga sama saya. Bu, ya tahu nggak? Itu mamanya ditinggalinya anak-anaknya sama si Listi tahu kita kan. Adiknya pun ikut makan taik katanya. Astagfirullahaladzim. Astaga naga. Kasihan kita ya. Gimana lah lagi ya. Dan saya bilang sama ibunya, kalau nggak saya tinggalin gimana, Bu? Saya mau pergi ke sawah, mau pergi ngambil kayu. Siapa yang kawannya? Katanya kan bapaknya cari duit. Itulah, Bu, ibaratnya tuh di daerah kami ini, itulah kekurangannya, Bu, lantaran ekonomi nggak bisa, akhirnya anaknya pantas, memang anaknya udah di apa, Bu, udah dipositifkan dia harus ABK, Bu, harus dirawat di sekolah khusus ABK. Jalannya, Bu, maaf, nggak normal. Berarti si Listi saat ini sudah putus sekolah ya kan, Bu? Nggak lagi diterima di SD, Bu. Dia kan ya kayak mana Iya, lah, Bu, makanya namanya dibilang orang putus. ABK Makanya kan dibilang udah kadang-kadang putus udah sekolah lah ganggu. gitu, nggak sekolah Iya. lagi, Bu. Nggak ganggu kawannya kan, Bu. Kalau kita di TK bisalah kita mengurus anak yang satu ini dulu. Kalau guru SD mana mau, Bu. Orang itu kan ngejar prioritas, Bu. Nggak kayak kita.
Iya, Sementara waktu di mm, TK bisalah kita tangani dengan kasih sayang memang Bu. Cuman itu kan sebenarnya kita nggak pernah pelatihan. Ibaratnya Pak kata Ibu Samsere, cuman baru kuliah inilah Bu. Itulah pengalaman berharga untungnya. Iya, Saya pribadi tambah ilmunya di ikut sini. kuliah di sini Bu. Ibaratnya Bu, bukan harta yang saya harapkan, bukan pangkat, bukan nantinya saya jadi P3K, PPG, bukan. Ilmu yang sangat berharga, tidak terbayar rasanya Bu. Siamnya di kampung saya itu paling setiap tahun ada lah Bu. Dan sekarang ada anak yang saya tangani, kemarin namanya Amanda, semenjak kita kuliah, waktu itu saya ngasih tugas kan Bu. Alhamdulillah, semenjak Ibu ngasih saran, Alhamdulillah anak saya udah bisa ngomong Bu. Oh, Ibu, alhamdulillah. dia sayang Mm-mm. sama Iya, saya kan. Ibu, ya anak puji saya Tuhan nak ya ini. Bu. Ini bilang apa nak? Bola, bola. Sini Mm-mm. nak, ini buku-buku. Alhamdulillah Bu, kalau saya datang, ibu udah cantik, udah bisa dia ngomong Bu. Amanda ini kan Mm-mm. berkat ibu lah yang ngasih ilmunya sama saya. Itu rasanya Bu, wih, gak terbayar ibu. Tak berapapun ibu ngasih saya duit, gak terbayar rasanya Bu. Kemarin itu saya sudah cemas Bu. Dia anaknya banyak Bu. Memang ibunya guru, bapaknya pergi sekolah. Sekarang udah hamil lagi ibunya Bu. Anaknya baru 2 tahun. Jadi Mm-mm. kasih tahu sama wali murid, ibu, iya. Amanda udah hamil lagi mamanya, udah 6 bulan. Em, Pantas lah anaknya kayak gitu, iya. Ada lagi adiknya. 2 lagi mau murid ibu. Sama kayak gitu juga katanya. Biarlah, ibu biar ada kerja tiap tahun ngurus anak ibu Risayanti. Nanti sama ibu kan bisa ngomong. Ya biarlah, itu untuk amal jariah lah bagi saya. Saya bilang sama wali murid itu, Bu. Nah, Mm-mm. sekarang alhamdulillah saya bahagia. Amanda tuh kalau datang, ibu, bola, buku, minta macam-macam lah dibilangnya kalau saya datang kemarin itu nggak bisa ngomong, Bu. Nggak Mm-mm. bisa. Paling dia semenjak kuliah sama ibu, wis, itulah bahagia ibaratnya tuh Mm-mm. rasa bahagianya saya baru belum 1 semester kan Bu, saya sudah bisa mendidik anak saya bisa lancar ngomong, tidak takut lagi Bu, udah ceria, diajak ke depan, Amanda sini sayang, nyanyi nak, udah mau walaupun terbata-bata baru kan Bu, mereka nyanyinya aku, nanti hilang lagi. Ngomong lagi, alhamdulillah daripada kemarin nol Bu, saya udah Iya. takut lah, nah ini kayak mana dibilang sama mamanya nanti nangis, lain orang tuanya Bu, nggak Mm-mm. bisa didekati, kita Iya. yang pusing. Jadi Ibu Tanti dan ibu-ibu lainnya serta bapak-bapak, orientasinya tidak terlepas dari bahwa yang kita pahami siswa berkebutuhan khusus itu memiliki hati yang lembut, hati yang Iya, Bu. sensitif. Jadi meskipun kita pahami bahwa banyak sekali keragaman siswa ABK ini, namun saya kira beragam teoritikal yang kita pelajari juga terkait bagaimana menghadapi siswa dengan pendidikan inklusif ini dengan berkebutuhan khusus. Tapi salah satunya yang harus kita tekankan adalah bahwa bagaimana kita mempersiapkan hati yang penuh cinta gitu. Iya Hati Bu, yang saya penuh cinta. udah tiga murid saya Bu, yang satu itu saya yang pernah saya bilang itu si Yaspi, orang tuanya bercerai, bapaknya di Batam, dia tinggal di kampung, tantrum juga kalau ngamuk-ngamuk habis semua. Yang kedua si Listi, yang ketiga Amanda. Cuman pendekatan yang bagus, yang lembut, Bu. Sanjungan, rangkulan. Pokoknya orang-orang yang 3 ini nampaknya kurang, intinya saya nengok, Bu, kasih sayang nomor satunya, Bu. Inti permasalahan anak ini kasih sayang. Iya. Kata kunci terbesarnya ya, Pak Ibu semuanya. Bu Sri Herlina, silakan Bu Sri Herlina. Ya Bu, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Sri Maaf Bu, Herlina. tadi saya agak telat sedikit Bu masuk karena nggak bisa Bu, mungkin sinyal Bu ya kan Bu. Terkait dengan pelatihan inklusi Bu, kebetulan Bu memang saya kan kita ini Bu sekolah kan sudah diarahkan terhadap inklusi ini ya kan Bu. Jadi kebetulan
di tebing tinggi Bu, dinas pendidikan. Nah, jadi dinas pendidikan itu sudah pernah Bu mengadakan pelatihan seperti itu. Walau memang sebenarnya gini Bu, pelatihannya tidak terlalu mendalam, mungkin mengingat waktu ya kan Bu. Dan saat itu saya lupa lah itu Bu, nama ibu itu, dia dari Medan Bu ya kan Bu, dari Medan, memberikan pelatihan kami terhadap inklusi ya kan Bu. Bahwasannya pelatihan inklusi ini kan memang penting gitu Bu untuk membekali guru gitu ya kan Bu, misal tenaga pendidikan, supaya kita tuh bisa memahami ya kan Bu, dan menstimulasi gitu anak-anak yang berkebutuhan khusus atau ABK gitu ya kan Bu. Yang mana inklusi juga kan Bu, anak-anak ini kan bisa belajar bersama gitu ya kan Bu, dan didukung sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi seorang guru itu harus bisa mengetahui terkait inklusi itu. Makanya Bu, memang kita kan sebelum kita menerima anak ini, kita guru itu kan perlu Bu mengenal gitu ya kan Bu, maksudnya jenis-jenis ABK-nya seperti itu Bu. Jadi perlulah kita untuk bisa mengidentifikasi anak-anak tersebut gitu ya kan Bu. Terus saat itu ibu itu pernah mencontohkan gitu ya kan Bu, anak ABK yang inklusi yang speech delay gitu Bu, yang speech delay gitu. Jadi dia mengajarkan seperti ini Bu, agar maksudnya gitu mengkonfirmasikan dengan orang tua atau kita juga Bu sebagai guru, dagunya itu selalu diginikan Bu. Maaf ya Bu, saya mencontohkan. Gini Bu, gitu sambil mungkin kalau kita di agama Islam mengucapkan selawat lah gitu Bu setiap pagi gitu kan Bu. Seperti ini Bu, setiap hari gitu. Dan ternyata saya coba gitu Bu ke anak didik saya yang kebetulan memang ada Bu, kita di sekolah ada satu orang yang speech delay gitu ya kan Bu, kita mencoba dagunya seperti ini. Alhamdulillah memang Bu, kalau dia untuk berbicara jelas itu susah gitu ya kan Bu. Namun dia bisa gitu Bu, kayak membaca gitu ya kan Bu, ngaji gitu. Dan memang kalau dia berbicara lancar itu memang sulit gitu ya kan Bu. Tapi kalau dia satu dua kata kita paham gitu Bu. Kalau untuk lancar ya memang sulit lah ya kan Bu. Mungkin perlu pelatihan atau yang lain lagi gitu Bu. Jadi ya alhamdulillah Bu, dengan pelatihan-pelatihan itu memang ya saya pingin sih ada lagi pelatihan gitu ya kan Bu terkait dengan inklusi ini. Karena kemarin itu memang waktu yang dikit gitu ya kan Bu. Jadi ya alhamdulillah memang bisa memaknainya lah ya kan Bu. Ditambah lagi dari ilmu yang dari Ibu Aryati yang luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, sehat-sehat Ibu ya Bu. Alhamdulillah, jadi saya lebih banyak gitu Bu mengetahui, dan pingin sih gitu kita mengimplementasikannya nanti di sekolah gitu ya kan Bu. Iya Bu Sri Herlina. Jadi iya, karena kan ini Bu, ya Ibu yang pingin juga seperti Ibu yang menerangkan dengan kesabaran, begitu juga saya kepingin mengimplementasikannya dengan kesabaran. Bahwasannya kan gini Bu, seperti yang Ibu bilang, bahwasannya sekolah atau layanan pendidikan itu yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak gitu ya kan Bu. Iya benar. Jadi kepingin kita gitu Bu yang memang bisa mampu untuk secara inklusif gitu, benar-benar sekolah inklusif gitu. Jadi kita menyesuaikan anak-anak ini. Bosan dengan mereka juga anak-anak yang unik ya kan Bu. Jadi memang kita tidak membedakan, kita juga harus berbuat adil kepada antara mereka dengan yang lain gitu ya kan Bu ya. Itu tadi, dan di situ juga kami diarahkan juga ya Bu, bahwasannya kolaborasi dengan orang tua itu sangat penting gitu ya kan Benar Bu. Bu, benar. Yang disampaikan Ibu, itu yang paling terutama gitu terkait dengan inklusi ini, begitu Ibu. Terima kasih Bu. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih ya, Bu Sri Herlina. Jadi, Bapak Ibu, itu tadi kata kunci yang mendasar nomor 1, kita harus memupuk rasa cinta kita, membuat stok cinta sebesar-besarnya, rasa sayang sebesar-besarnya. Di samping itu, kita terus mengasah pengetahuan kita dengan memberikan input sebanyak-banyaknya, ilmu pengetahuan seluas-luasnya, agar pemahaman kita lebih luas dan penerapan kita tentunya lebih maksimal, Bapak Ibu. Tentu hal yang tidak bisa terlepas bahwasanya dalam penerapan pendidikan inklusif itu bagaimana kita untuk membangun rasa kesabaran
pikiran yang lebih luas, rasa empati yang lebih tinggi, rasa toleransi yang semakin kuat, rasa saling memahami, saling menyayangi, dan saling mendukung tentunya Bapak Ibu. Itulah yang tentunya tidak bisa kita kesampingkan bahwa Allah Ta'ala kenapa menciptakan hambanya ada yang berbeda-beda dan seperti berkebutuhan khusus. Karena sejatinya Allah Ta'ala tidak pernah menciptakan apapun makhluknya itu di muka bumi ini tanpa ada manfaat. Jadi semuanya ada manfaat. Jadi kenapa harus di dunia pendidikan itu ada siswa berkebutuhan khusus dan juga ada siswa tipikal ataupun yang reguler. Tentunya kedua-duanya memiliki keterkaitan satu sama lain dan kebermanfaatan satu sama lain. Bagi siswa berkebutuhan khusus, tentu siswa reguler dapat mendukung dan membantu siswa berkebutuhan khusus untuk semakin mandiri dan tangguh dan juga saling memahami lingkungan kehidupan real. Nah, bagaimana dengan siswa reguler ataupun siswa tipikal? Tentu mereka juga akan terus belajar bagaimana mencintai dengan tulus, menyayangi teman-temannya yang berkebutuhan khusus dengan tulus, mendukung, menghormati, tidak mendiskriminasi, tidak mengejek, dan mensyukuri yang lebih tinggi tentunya. Memiliki rasa syukur yang lebih mendalam tentang siswa-siswanya yang berkebutuhan, teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka yang reguler, mungkin mereka kurang bersemangat, mereka bisa lebih termotivasi dengan teman-temannya yang berkebutuhan khusus yang memiliki banyak keterbatasan tentunya. Di samping itu juga ada rasa kebanggaan tersendiri, karena kita pahami bahwa siswa berkebutuhan khusus punya potensi dan keistimewaan yang luar biasa, yang disitulah tugas kita bersama untuk menggali dan mencari tahu lebih luas apa kelebihan yang Allah titipkan dan potensi besar yang dimiliki oleh setiap siswa berkebutuhan khusus. Disitulah kita berkolaborasi sebagai guru, pengajar, dan juga dengan tenaga kependidikan, dengan lingkungan sekolah, seluruh siswa, dengan orang tua dan masyarakat sekitar tentunya. Agar kiranya masyarakat luas bisa lebih memahami dan mensukseskan target dari penerapan implementasi pendidikan inklusif. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya tentu Bapak Ibu semuanya sudah teruji dengan hati yang sangat luas dan cinta yang sangat terbukti tentunya dari penerapan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau di mid semester kemarin kita ada penerapan studi kasusnya, maka nanti untuk ke depannya, untuk ujian akhir semester kita, nanti boleh proyeknya kita tambahin, mengkaitkan dengan perjuangan Bapak Ibu selama di dunia pendidikan. Jadi nanti boleh ditulis, kita akan membuat sebuah buku kisah biografi Bapak Ibu. Jadi kumpulan biografi Bapak Ibu sebagai pendidik, persepsi Bapak Ibu gitu. Pak Muhammad Yani angkat tangan, tapi udah jam 10:07, kayak mana nih? Mau menyampaikan sama teman-teman aja sedikit ini, Bu. Iya, silahkan Pak. Ya, tentang inklusi ini, biasanya yang udah saya alami gitu, Bu, ya. Dan saya sering juga mendapatkan pendidikan inklusi itu dari BBPMP atau yang dulunya LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Itu ketika Bapak dan Ibu semuanya menginputkan di dalam Dapodik bahwa di sekolah Ibu ada anak ABK, Ibu pasti dipanggil 1 kali dalam 1 semester, baik online maupun tatap muka. Itu pasti dilakukan itu, Bu. Jadi ketika tidak diinputkan, Bapak tidak dipanggil-panggil. Nah, itu aja, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhammad Yani, informasinya Pak sangat Yani. berharga. Jadi harus diinput ya Bapak Ibu dari Oh, sekolah. berarti harus diinput ya Pak, biar dibilang sama kepala sekolah nanti Pak. Kami mah nggak ada itu Pak, setiap tahun ada, tapi nggak Iya. pernah dipanggil-panggil. Iya, sehingga kalau tidak diinput, tidak dipanggil, Bu. Karena berdasarkan data Iya itu Pak, aja. makasih banyak Pak atas informasinya, biar Iya. saya sampai nanti sekolah dibilang sama kepala sekolah. Ya, oke Bapak Ibu, luar biasa sekali hari ini. Terima kasih banyak. Saya izin karena Ibu Lisa sudah menunggu ya di ruang Zoom berikutnya. Sehat-sehat Bapak Ibu, semangat. Ibu Mohon sehat maaf ya, lahir makasih ya batin. Ibu. Mohon maaf lahir batin Pak Muhammad Yani, karena tadi nggak seperti di Finlandia ya, mohon maaf, jadi nggak sempat nge-break karena saya tadi apel pagi. Nasrul minallah wa fadhum qori wa basyiril mu'minin, sehat walafiat, berlimpah berkah Bapak Ibu, dan senantiasa bahagia dan dilindungi Allah Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih Bu. Bapak kan minta apa uang? Minta uang.